Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak jalan menjadi sarjana UI. Banyak jalur masuk UI ya. Di antaranya SIMAK UI, yaitu seleksi terpadu masuk UI yang mandiri diadakan oleh UI. Program pendidikan SIMAK UI terdiri dari vokasi D3 dan D4, sarjana reguler, sarjana paralel, sarjana ekstensi untuk lulusan D3, dan KKI. SIMAK UI untuk S1 reguler, S1 paralel, dan vokasi pendaftarannya 3 Mei sampai dengan 9 Juni 2021, ujiannya tanggal 19 sampai dengan 21 Juni, dan pengumumannya 30 Juni 2021. Sedangkan untuk KKI, ujiannya tanggal 16 Juni 2021, pendaftaran dan pengumumannya sama dengan jalur SIMAK yang lain. Tahun ini SIMAK UI selain pakai tes juga mensyaratkan pakai nilai UTBK. Pejuang PTN, baiklah kita bahas satu persatu program pendidikan yang ditawarkan SIMAK UI. Pertama, sarjana reguler atau S1 reguler. Ini tidak berbeda dengan yang selama ini kalian kenal lewat SNMPTN dan SBMPTN. Meski SIMAK UI itu jalur mandirinya UI, tapi seleksi S1 regulernya tidak berbeda dengan SNMPTN maupun SBMPTN dalam hal uang pangkal. SIMAK UI tidak memakai uang pangkal. Prodi di S1 reguler pun lengkap. Simak ya daftar prodinya berikut ini. Di sana ada fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, dan prodi lainnya yang komplit. Kemudian S1 paralel. Dari sisi materi pembelajaran dan proses perkuliahan, tidak ada perbedaan antara S1 paralel dan S1 reguler. Hanya perbedaannya terletak pada seleksi masuk, yaitu proses seleksi S1 reguler bisa dilakukan lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK UI, sementara S1 paralel hanya melalui PPKB dan SIMAK UI. S1 reguler dibatasi tahun kelulusan ya, yaitu 3 tahun terakhir, tapi S1 paralel tidak dibatasi tahun kelulusan. Kemudian soal biaya ada sedikit berbeda ya. Biaya kuliah S1 paralel lebih tinggi dibandingkan dengan S1 reguler. Prodi S1 reguler pun lebih banyak dibanding S1 paralel. Tadi seperti Om jelaskan ya, misalnya FK ada di S1 reguler tapi tidak ada di S1 paralel. Simak prodi apa saja yang ditawarkan di S1 paralel berikut. Kemudian sarjana terapan. Apa beda S1 dan D4? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, S1 dan D4 sama-sama jenjang sarjana. Masa perkuliahan dan beban studi S1 dan 4 relatif sama, yaitu sekitar 4 tahun dan 144 SKS. Yang membedakan adalah komposisi perkuliahannya. S1 menitik beratkan teori, 60% teori, 40% praktik. Sebaliknya D4 lebih fokus praktik, yaitu 60% praktik dan 40% teori. Banyak prodi di D4 yang tidak ada di S1. Ada pula prodi di D4 yang sama persis dengan S1 dan sama-sama bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya D4 Kebidanan Unpad sama dengan S1 Kebidanan UNER. D4 Kebidanan Unpad fokus pada praktek, sementara S1 Kebidanan UNER fokus pada keilmuan. Keduanya sama-sama bisa berprofesi sebagai bidan. Bagaimana dengan gelarnya? Sama-sama punya gelar. Lulusan S1 umumnya bergelar sarjana, diikuti prodi yang diambil. Misalnya ST untuk sarjana teknik. Sementara gelar lulusan D4 adalah sarjana terapan, diikuti
prodi yang diambil. Misalnya STRT atau Sarjana Terapan Teknik. Seorang sarjana terapan juga bisa meneruskan pendidikan hingga magister terapan atau doktor terapan. Keren juga kan? Untuk tahun ini UI membuka program sarjana terapan atau D4 untuk rumpun saintek dan soshum, yaitu fisioterapi, terapi okupasi, manajemen rekod dan arsip, bisnis kreatif, produksi media, dan manajemen bisnis pariwisata. Kemudian vokasi atau D3. Vokasi atau D3 bisa menjadi pilihan pejuang PTN untuk yang jakun harga mati atau jaket kuning harga mati. Lulusan vokasi atau D3 juga tetap bisa lanjut S1 di UI. Artinya, bila belum beruntung masuk UI lewat jalur SBMPTN atau SIMAK UI, S1 reguler maupun paralel, tetap saja bisa menjadi sarjana. Hanya jalannya sedikit berliku. Tapi justru akan kian matang alias sarjana yang mumpuni, yakni yang mahir teori dan mahir juga praktik. Bahkan vokasi atau D3 UI memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak ditemukan di S1. Berikut kelebihan-kelebihannya. Pertama, ada jurusan yang bisa ditemukan justru di D3. Misal, jurusan penyiaran atau fashion design. Jurusan seperti itu tidak ada di S1. Kedua, kuliah D3 lebih singkat, hanya 3 tahun dan cepat bisa kerja. Bukankah kalian sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya juga untuk mencari kerja? Ketika yang lain masih kuliah, lulusan vokasi sudah meniti karir. Bahkan tak jarang memiliki anak buah lulusan S1. Ketiga, terbuka meneruskan pendidikan ke jenjang S1, S2 bahkan S3. Jadi jangan khawatir bila harus kuliah di D3 terlebih dahulu, toh kelak juga bisa di S1. Kalian tidak tahu rezeki kalian memang harus seperti itu. Jalani dan syukuri ya. Yang penting tetap semangat menggapai cita-cita. Yang keempat, lebih banyak praktik. Vokasi memang dipersiapkan agar siap terjun ke lapangan kerja. Makanya praktik lebih diperbanyak daripada teori. Maka jangan heran ketika masih kuliah pun sudah ditawari magang dan tawaran bekerja. Bisa cepat mandiri dan bisa membantu orang tua, bukan? Kelima, vokasi nggak ada skripsi. Yang ada tugas karya akhir atau TKA. Bisa berupa laporan hasil magang atau membuat karya sesuai jurusannya. Prodi apa saja yang ada di vokasi? Simak ya daftarnya berikut ini. Jadi masih ada yang meremehkan kemampuan dan prospek mahasiswa vokasi? Apabila ada, itu salah besar. Untuk itu, salah satu strategi agar kalian bisa menaklukkan PTN favorit saat seleksi mandiri nanti, jangan lupa vokasi sebagai pilihan. Demikian tentang SIMAK UI 2021. Silakan dicoba karena peluangnya cukup besar. Pejuang PTN bisa memilih 6 pilihan sekaligus. Ya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.